Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty kembali berada di Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo. Masjid yang berdiri sejak tahun 1546 bersamaan dengan keberadaan dari Kesultanan Pajang, yang pada waktu itu rajanya adalah Sultan Hadiwijaya Mas Karebet, atau lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Hanya saja kali ini, pagi hari ini Liberty tidak akan bicara tentang soal masjid tertua di kota Solo, melainkan akan bicara dengan seorang pemuda yang jauh datang dari Sumatera sampai ke Masjid Laweyan ini. Apa maksud dan tujuannya? Lebih jelasnya kita langsung akan bertemu. Mas, sampai namanya siapa, Mas? Nama saya Tommy Indawan. Ye. Dari Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Ye. Kok sampean dari Lahat bisa sampai ke Kampung Laweyan Solo ini apanya? Ya, kebetulan di dalam komplek makam ini ada leluhur saya. Ye. Dan saya generasi ke-6. Ye. Dan saya alhamdulillah juga sudah 5 kali ziarah ke sini. Ye. Demikian. Oh, sampean datang dari Lahat dengan bersepeda motor, pastinya banyak menghabiskan biaya dan kenangan tersendiri, Ji. Oh ya, Nah, ini ceritanya banyak, gimana? banyak sekali, Pak. Jujur saya bawa ongkos. Apa namanya itu, kebetulan saya senang dengan sejarah, Ye. dan apa ya, saya malu lah Pak, malu dengan leluhur karena jasa-jasa beliau kita bisa katakanlah merdeka, bisa nikmat Islam seperti ini. Terima kasih. Oh, Ji. Kalau selama ini sampean berada di wilayah Jawa itu sudah berapa lama? Untuk sementara ini saya hampir 3 bulan Pak ya. Ye. Dan ini yang ya sama yang kelima kalinya. Ye. Yang paling jauh saya sampai ke Lombok, Ye. terus ke Madura. Dan ini udah jalur balik. Insya Allah nanti sebulan atau 2 bulan saya di Jawa Barat dan Banten. Oh, Ji. Gini Mas Tommy, kalau selama ini sampean kan sudah masuk dari Sumatera ke Jawa, berarti ke Merak, terus sampai ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu makam siapapun, siapa saja yang bersejarah yang sempat Mas Tommy temui? Wah, banyak sekali ya Pak ya, banyak sekali. Di catatan saya itu nggak kurang dari 400 500 makam wali Allah. Dan saya mulai ziarah itu sebenarnya udah lama Pak ya, dari tahun 2006 sampai 2007. Kebetulan umur saya 40 tahun dan saya dulu ditegur orang Pak, di Jakarta. Ditegur orang kalau saya harus ziarah wali katanya, karena kita harus bersyukur sama wali-wali, sama apa leluhur kita. Ya saya pikir masuk akal. Nah, setelah itu saya katakanlah saya jalan terus. Alhamdulillah sampai sekarang udah 5 kali menggunakan sepeda motor ini gitu loh. Motor ini. Dan kalau yang dibilang apa yang lebih berkesan segala macam itu menurut saya punya kesan sendiri semua Pak. Yang kebetulan di belakang kita ini ya makam Ki Ageng Genis. Iya, kebetulan ada leluhur saya. Dan saya kemarin terakhir ke Jepara itu ke tempat katakanlah tempat keramat ya Pak ya. Keramat ke Sindang Sinata sama ke apa itu Candi Ceto itu loh Pak, yang di Tawangmangu sama di pertapaan Pringgodani. ya Pringgodani, betul Pak, itu yang terakhir. Berarti selama ini sampean kan berapa bulan berhari-hari ada di Jawa. Lah, sementara ini sampean nginepnya di mana, Pak? Ya, untuk sementara yang nginep saya di masjid gitu kan, di makam-makam wali gitu. Kebetulan ya saya diizinin gitu loh, dan nggak masalah gitu, nggak masalah Pak. Ya. Kalau maksud dan tujuan Mas Tommy melakukan safari, semacam keliling atau semacam touring berziarah ke tempat-tempat sejarah itu maksud dan tujuannya apa, Mas? Ya itu tadi Pak, saya merasa malu dengan leluhur karena jasa beliau kita bisa katakanlah bisa merdeka, bisa nikmat Islam, bisa ya
bisa ya kita ketemu kayak gini Pak ya. Nggih. Ya itu aja menurut saya. Nggih. Maka sama malu sama wali Allah itu sendiri. Mas Tommy kan sampean kan orang luar Jawa, orang Sumatera nggih. Ketika di sini udah beberapa bulan bahkan bersosialisasi dengan orang-orang Jawa, sampean punya pesan apa terhadap orang-orang Jawa yang bertemu dengan sampean baik di masjid atau saat ziarah itu sampean kesannya gimana? Oh ya betul. Terima kasih Pak ya. Ya untuk orang Jawa sendiri ya mohonlah dengan adanya kayak gini ya dirawat, dikatakanlah diterusin lah, dijaga gitu kan. Dan saya sendiri merasa bersyukur sampai ke sini dan saya pikir di Sumatera juga kepinginnya begini tapi ya nggak tahu lah Pak ya karena biayanya juga besar Pak ya. Sementara ini ya itu aja untuk pesan-pesan orang Jawa ya. Jangan dibiarin lah gitu, jangan dibiarin. Saya aja jauh-jauh mau gitu loh kan ziarah ke sini kan, berdoa karena beliau-beliau juga kita nggak mungkin lah begini Pak. Kalau kesan Mas Tommy selama beberapa hari atau berbulan-bulan berada di wilayah provinsi Jawa ini, kesan sampean terhadap orang-orang baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur, kesan sampean gimana Mas Tommy? Kesan yang di mana nih Pak? Ya mungkin orangnya ramah-ramah atau sempat Ya betul. Jogja sama Solo aja saya bisa bedain Pak, tapi saya nggak enak kalau bicara di sini Pak. Cuma yang jelas ada bedanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk Jogja Solo aja ada bedanya. Tapi saya nggak berani ngomong Pak, nggak enak. Ntar jadi masalah gitu loh. Tapi orangnya baik-baik nggak? Ya baik lah Pak. Buktinya saya diterima. Sambutan mereka baik-baik nggih. Luar biasa. Nah kalau tadi kan sampean masalah pesan dengan mereka yang biasa berziarah ke tempat bersejarah. Kalau sekarang pesan sampean Mas Tommy sebagai orang Sumatera terhadap keberadaan sampean bergaul dengan orang Jawa tuh pesan sampean apa? Ya ini aja Pak, simpel aja lah. Jaga NKRI. NKRI harga mati. Oh siap. Jadi mungkin ada yang lainnya? Yang lainnya ya sementara nggak ada Pak ya karena saya nggak ada persiapan ini tiba-tiba diwawancari sama Bapak. Ya. Terima kasih Mas Tommy. Ya, sama-sama. Demikian wawancara Sama Liberty dengan Mas Tommy yang berasal dari Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Kebetulan beliau itu sangat menyukai peninggalan-peninggalan heritage bersejarah yang akhirnya jauh-jauh dari Sumatera dengan bersepeda motor berhari-hari hingga berbulan-bulan dengan biaya bekal yang tidak sedikit. Akhirnya dia sampai ke tujuannya untuk bertemu dengan sekaligus berziarah di makam-makam leluhur yang meninggalkan banyak sejarah. Kali ini Mas Tommy berada di Masjid Lawian, masjid tertua di Kota Solo, sekaligus mau berziarah ke beliau makam Ki Ageng Henis, cikal bakal dari pendiri dinasti Mataram Islam. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.